Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Resa Teara, teman saya Anissa Febriani, Safitri, dan Triana. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengenalan SPSS. Baiklah, yang pertama kami akan menjelaskan tentang pengenalan fitur-fitur yang ada pada SPSS. SPSS adalah sebuah software pengolah data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif atau batch. SPSS merupakan kepanjangan dari Statistical Package for the Social Science. SPSS memiliki tampilan yang user-friendly dengan cara penggunaan yang mudah. SPSS biasa digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk ilmu sosial saja, namun perkembangan berikutnya digunakan untuk berbagai disiplin ilmu. Kemudian fitur-fitur yang ada di dalam SPSS sebagai berikut, yaitu menu bar SPSS. Yang pertama terdapat menu file. Menu file adalah menu bar yang menyediakan perintah-perintah terkait fungsi manajemen file seperti membuka file, penyimpan file, ekspor file, impor file, dan lain-lain. Bisa dilihat pada gambar yang telah dilampirkan. Kemudian yang kedua, menu edit. Menu edit adalah menu bar dengan perintah-perintah yang berfungsi untuk melakukan sunting atau edit data, misalnya undo, redo, cut, copy, paste, dan lain-lain. Bisa dilihat pada gambar yang telah dilampirkan. Kemudian yang ketiga, menu view. Menu view adalah menu yang berfungsi untuk melakukan konfigurasi tampilan dari jendela SPSS terkait menampilkan dan menyembunyikan perintah. Seberapa di antaranya adalah status bar, toolbar, menu editor, font, grid lines, value label, mark infused data, custom variable view, dan variabel. Bisa dilihat pada tampilan gambar yang telah dilampirkan. Kemudian yang keempat, menu transform. Menu transform adalah menu bar yang berfungsi untuk melakukan transformasi variabel terkait pembentukan variabel baru dari variabel-variabel yang telah ada. Bisa dilihat pada gambar yang telah dilampirkan. Kemudian yang kelima, menu analis. Menu analis adalah menu bar yang berfungsi untuk melakukan analisis statistika, mulai dari analisis statistika deskriptif hingga analisis regresi, parametrik, serta non-parametrik. Kemudian yang keenam, menu direct marketing. Menu direct marketing adalah menu bar yang digunakan untuk analisis pemasaran untuk mengoptimalkan suatu bisnis. Kemudian yang ketujuh, menu graph. Menu graph adalah menu bar yang berfungsi untuk membuat visualisasi grafik menggunakan chart editor. Bisa dilihat pada gambar yang telah dilampirkan. Kemudian menu utilities. Menu utilities adalah menu bar yang berfungsi untuk menampilkan informasi data serta menjalankan skrip. Kemudian menu add-ons. Menu add-ons adalah menu bar yang menyediakan paket instalasi SPSS lainnya, baik aplikasi, modul, dan extension. Kemudian 10. Menu window. Menu window adalah menu bar yang menyediakan perintah terkait jendela SPSS, misalnya split, mengganti aktif window, mengatur tampilan awal atau reset, dan minimize. Kemudian menu help. Menu help adalah menu bar yang menyediakan informasi dan bantuan penggunaan perangkat lunak SPSS. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang toolbar pada SPSS. Toolbar pada SPSS memberikan shortcut perintah berupa ikon yang dapat mempercepat pekerjaan terkait beberapa fungsi menu bar SPSS. Berikut ilustrasi toolbar dari perangkat lunak SPSS dapat dilihat pada gambar yang telah dilampirkan. Kemudian di sini ada ikon toolbar. Yang pertama bisa kita lihat ada open data dokumen yang berfungsi membuka file yang tersimpan sama dengan perintah file open data. Kemudian save this document untuk menyimpan file yang sedang aktif. Kemudian print
untuk mencetak data yang aktif pada data view. Kemudian ada record recently used dialog untuk memanggil dialog perintah yang sering digunakan. Kemudian ada go to cache untuk yang berfungsi untuk berpindah atau menyorot suatu kasus yang spesifik. Kemudian ada undo yang berfungsi untuk membatalkan perintah sebelumnya. Kemudian ada redo untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan sebelumnya. Kemudian ada go to variable yang berfungsi untuk menyorot variabel tertentu atau yang spesifik. Kemudian ada variabel yang berfungsi untuk melihat informasi setiap variabel pada lembar kerja yang aktif. Setelah itu ada run descriptive statistic yang berfungsi menjalankan fungsi statistika deskriptif yang secara default menampilkan frekuensi data. Variabel yang disorot pada lembar kerja aktif akan diproses untuk analisis statistika deskriptif. Kemudian di sini ada find yang berfungsi untuk mencari suatu nilai dari data view yang aktif dan juga tersedia untuk menggantikan nilai tersebut. Kemudian ada insert cases untuk menambah kasus baru di sel yang disorot. Setelah itu ada insert variabel yang berfungsi untuk menambah atau menyiapkan variabel baru. Kemudian ada split file yang berfungsi untuk memecah dataset berdasarkan variabel. Hal ini dapat mempermudah analisis khusus terhadap variabel tertentu. Setelah itu ada wake cases yang berfungsi untuk menentukan bobot variabel. Kemudian select cases yang berfungsi untuk menyorot kasus yang spesifik. Kemudian ada value label yang berfungsi untuk mengganti tampilan value atau label pada data view. Hal ini berkaitan dengan ordinal dan nominal measurement. Kemudian ada use variable set yang berfungsi untuk memilih variabel yang akan digunakan untuk analisis data secara menyeluruh. Kemudian ada show all variable untuk menampilkan semua variabel. Kemudian yang terakhir ada spell check yang berfungsi untuk mengecek kesalahan eja bergantung konfigurasi bahasa yang aktif. B. Cara input data pada SPSS. Berikut langkah-langkah sederhana atau dasar untuk melakukan input data dengan SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, lalu klik All Programs, IBM SPSS Statistik, IBM SPSS Statistik 23. Lokasi shortcut disesuaikan dengan versi SPSS yang terinstal di komputer. Yang kedua, close dialog fields, karena akan dilakukan analisis data sederhana untuk menutup klik X pada pojok kiri dialog file seperti berikut. Contohnya seperti di gambar ini. Yang ketiga, data view. Input data melalui lembar kerja dengan tab data view. Data view adalah tampilan lembar kerja SPSS untuk menampilkan isi dari input data. Data yang dimasukkan di input secara vertikal. Berikut contohnya. Perangkat lunak SPSS akan membuat variabel baru dengan VAR000001. Yang keempat, variabel view. Mengedit dan melihat variabel data pada lembar kerja. Kita dapat mengedit variabel view untuk mengubah nama variabel, tampilan data, tipe data, panjang tampilan data. Seperti di gambar ini, contohnya. Variabel terbentuk menggunakan tipe data, measurement, skala, scale. Yang kelima, save. Menyimpan data yang telah diinput. Setelah memastikan data terinput benar, Anda dapat menyimpan lembar kerja SPSS dengan klik menu File, lalu Save, atau menggunakan shortcut keyboard Ctrl S, seperti gambar di bawah ini. Yang keenam, pilih direktori penyimpanan dan simpan file data dengan nama jendela save data as akan terbuka untuk menyimpan file data yang telah diinput. Pilih direktori penyimpanan dan simpan file seperti berikut. Contohnya seperti gambar ini. Yang terakhir, file tersimpan.
File berhasil disimpan ditandai dengan keluaran berupa jendela output yang menampilkan lokasi penyimpanan nama file dan format file yang digunakan, save out file, seperti gambar ini. Lalu kita dapat menutup kedua jendela jika tidak melakukan pekerjaan lainnya. Saya akan menjelaskan mengenai menghitung mean dan standar deviasi pada SPSS. Misalkan dihitung nilai mean dan standar deviasi dari data tinggi 10 siswa yaitu 120, 134, 145, 100, 121, 146, 133, 187, dan 111. Berikut langkah-langkahnya menggunakan software SPSS. Yang pertama, kita dianjurkan untuk membuat variabel data pada variabel view. Nah, adapun langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama membuka aplikasi SPSS, yang kedua sorot sel pertama, yang ketiga klik edit insert variabel, dan yang keempat sunting variabel dengan konfigurasi di atas. Lalu klik save. Dan adapun file yang tersimpan, file berhasil disimpan ditandai dengan keluaran berupa jendela output yang menampilkan lokasi penyimpanan. Lalu kita dapat menutup kedua jendela jika tidak melakukan pekerjaan lainnya. Selanjutnya bisa dilihat berikut contohnya dan pilih direktori penyimpanan dan simpan file data dengan nama jendela save data as akan terbuka untuk menyimpan file data yang telah diinput. Nah, bisa dilihat contohnya file seperti berikut ini. Selanjutnya mengubah nama variabel. Variabel terbentuk menggunakan tipe data. Menyimpan data yang telah diinput setelah memastikan data terinput benar. Anda dapat menyimpan lembar kerja SPSS dengan klik menu file atau save. Adapun input data melalui lembar kerja dengan tab data view dan variabel view mengedit dan melihat variabel data. Selanjutnya membaca mean dan standar deviasi pada SPSS. Berikut ini ilustrasi perhitungan yang ditampilkan jendela output SPSS. Bisa dilihat untuk descriptive variable sama dengan tinggi atau statistik sama dengan mean STDDEF. Untuk descriptive statistik, tinggi badan N-nya sama dengan 10 dan untuk mean sama dengan 119.000 dan standar deviasinya 20.000.003. Untuk valid N-nya sama dengan 10. Hal ini sehingga dapat diperoleh informasi dengan membaca output yang ditampilkan variabel yang digunakan descriptive variable sama dengan tinggi dan N banyaknya data tinggi badan adalah 10 data dengan 10 data valid. Mean atau rata-rata tinggi badan siswa sama dengan 119.070.000 dan standar deviasi tinggi badan siswa adalah 20.000.003.